Baik, ketentuan untuk mendaftar P3K guru di sini dijelaskan, yaitu saya akan bacakan dan nanti satu persatu saya akan jelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam mendaftar seleksi P3K guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu honorer K2 sesuai database yang ada di BKN. Jadi untuk honorer K2 ini data mereka sudah terdaftar di BKN ya. Jadi otomatis nanti mereka pasti akan mendaftar di P3K. Nah, untuk yang kedua, peserta yang berhak untuk mendaftar yaitu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah-sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi yang kedua yaitu guru-guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, di SLB juga bisa ya, tetapi di dalam naungan pemerintah ya, dan sudah terdaftar di Dapodik. Nah, yang ketiga yaitu guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan pastinya sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Jadi guru-guru swasta yang ingin mendaftarkan diri di P3K guru diberikan kesempatan, namun wajib untuk terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Oke, yang keempat yang berhak lagi untuk mendaftarkan diri yaitu lulusan pendidikan profesi atau PPG yang belum menjadi guru. Nah, ada guru yang sudah lulus PPG namun mereka belum menjadi guru dan belum juga sempat terdaftar di Dapodik ya, dan mereka sudah terdaftar di database lulusan PPG. Jadi mereka ini belum sempat mengajar, belum pernah mengajar, namun mereka sudah mengikuti PPG dan dilihat dari daftar database di mana mereka ini sudah lulus benar-benar dari PPG Kemendikbud. Nah, itu tadi ada 4 hal itu ketentuan untuk mendaftarkan P3K guru. Oke Bapak Ibu, jadi dari kategori ini Bapak Ibu udah tahu Bapak Ibu masuk di dalam nominasi mana. Nah, ada catatannya di sini, tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali ya. Untuk P3K tahun ini diberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali tes ya, yang mengajar di sekolah negeri. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang akan diverifikasi yaitu sertifikasi pendidik ya. Mereka-mereka yang sudah sertifikasi, mereka yang akan didahulukan untuk diverifikasi. Apabila tidak sesuai, maka dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan. Nah, jika tidak sesuai sertifikasinya, maka dilihat dari kualifikasi pendidikan atau ijazah udah linear apa belum dengan mata pelajaran yang diampu. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru. Nah, jadi nanti dilihat sertifikasi pendidik apa sudah sesuai, kualifikasi pendidikannya sudah linear apa belum. Nah, itu tadi ketentuannya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang alur tahapan. Nah, di sini alur tahapan seleksi P3K guru tadi ada 4 ya. Ada 4 kategori peserta yang mendaftarkan diri, yaitu honorer K2, guru honorer yang ada di sekolah negeri dan guru-guru di sekolah swasta, begitu juga lulusan PPG. Nah, dalam satu kesempatan atau dalam satu waktu ini semua akan bersamaan mendaftarkan diri Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau BKN, maka semua 4 kategori ini ya alurnya yaitu harus mendaftarkan diri bersamaan. Nah, nanti pendaftaran dan verifikasi berkas diverifikasi oleh Kemendikbud sendiri, khusus P3K guru. Nah,
di sini dikatakan bahwa peserta, baik itu dari peserta 1 sampai 4, semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Jadi sudah memiliki akun atau meregistrasikan diri dulu Bapak Ibu ya. Sama dengan CPNS harus punya akun SSCASN atau SSCN. Jadi punya akun itu dasar kita, nanti kita akan melanjut pada seleksi tahap demi tahap. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di sini kategori 1 sampai 4 ini tidak sekaligus mengikuti seleksi. Nanti ada seleksi 1, seleksi 2, dan seleksi 3. Nah, sesuai yang sudah ditentukan oleh BKN atau pemerintah, seleksi pertama ya, seleksi pertama yang dimana yang diikuti oleh para honorer K2 dan honorer guru-guru di sekolah negeri yang dimana mereka sudah terdaftar di Dapodik. Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu ya di tes pertama ini, yaitu tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, dengan guru itu sudah punya daftar di dalam Dapodik, berarti dia memiliki sekolah induk. Maka di mana dia sekolah induk terdaftar di Dapodik, di situ dia akan nanti melamar ya di sekolah itu, di sekolah induknya ya. Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang masukkan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu melihat apakah di sekolah saya ada formasi atau tidak, gitu ya. Jika ada formasi, maka Bapak Ibu hanya melamar di situ. Jadi diizinkan untuk melamar atau mengisi formasi itu, ya. Setelah itu, jika formasi tidak tersedia atau tidak ada kualifikasi yang sudah sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi contohnya kita memiliki mata pelajaran ya. Begini, melamar di formasi lain di instansi tersebut. Artinya bisa melamar di sekolah lain tapi dalam satu instansi, dalam satu dinas pendidikan. Gitu maksudnya, dinas pendidikan kabupaten apa atau kota apa, hanya dalam satu lingkup kabupaten atau kota, tetapi beda formasi, beda sekolah bisa jika di sekolah kita tidak ada formasi. Nah, untuk tes itu tadi tes pertama Bapak Ibu ya, khusus honorer K2 dan guru-guru honorer yang sudah mengajar, yang sedang aktif dan terdaftar di Dapodik. Nah, Bapak Ibu, untuk tes kedua ini Bapak Ibu, ini yang tidak lulus tes pertama boleh mengikuti. Nanti tadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti tes pertama boleh mengikuti lagi tes kedua di bulan Oktober. Tadi tes pertama di bulan Agustus, nanti tes kedua di bulan Oktober. Nah, keterangannya di sini, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jika Bapak Ibu belum lulus Bapak Ibu ya, namun masih kosong formasi itu, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya, lagi di tes kedua. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Maksudnya di instansi lain di daerah lain ya. Peserta 1, 2, 3 tidak boleh melamar di kabupaten kota lain, hanya di dalam kabupaten kota tersebut. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Jadi diizinkan bagi peserta 4 ini, yaitu lulusan PPG, dia boleh melamar di instansi sesuai dengan domisilinya ya. Diambil nilai tertinggi antara passing grade pertama dan passing grade kedua. Jadi Bapak Ibu, ini tes kedua ini yang diambil adalah passing grade pertama atau passing grade kedua. Passing grade itu adalah ranking 1, ranking 2. Nah, di sini nanti kita akan Bapak Ibu berlomba-lomba untuk bisa mendapat passing grade ya di dalam satu formasi itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang tes ketiga di bulan Desember ya, yang tidak lulus tes kedua, begitu juga tidak lulus tes pertama, ya berarti tidak lulus tes pertama bisa mengikuti di tes kedua. Tidak lulus di tes kedua bisa mengikuti di tes ketiga. Nah, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan di formasi itu. Nah, di sekolah kita contohnya masih belum ya, masih ada yang kosong. Itu kita bisa melamar. Kalau seandainya
sudah penuh, kita bisa melamar di formasi lain, di tempat lain, di sekolah lain. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, di tahap ketiga ini semua peserta dapat melamar di kabupaten, kota, dimanapun. Ya, mungkin di kabupaten sebelahnya mungkin ada yang kosong. Kita peserta di tahap ketiga ini, di tes ketiga ini bisa melamar antar instansi. Nah, yang diambil nilai tertinggi adalah passing grade pertama 1, passing grade kedua, dan passing grade ketiga. Jadi cuma ranking 1 sampai 3 yang akan diambil nanti di formasi itu. Nah, begini Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu, ini untuk sekolah negeri ya, saya kasih tahu ya. Untuk Bapak Ibu yang dimana sekolahnya hanya membutuhkan 2, ya, membutuhkan 2, sementara yang mendaftar yang mau mengisi formasi juga 2, maka nanti tidak ada lagi kan Bapak Ibu hanya 2 orang di situ yang melamar. Karena cuma 2 orang mata pelajaran itu, berarti Bapak Ibu tidak ada saingan gitu. Jadi di formasi itu 1, 2 gitu Bapak Ibu. Berarti yang dibutuhkan adalah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi alur tahapan seleksi P3K guru. Nah, pengisian formasi kosong. Nah, setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi. Nah, gini Bapak Ibu ya. Jika ada formasi yang masih kosong setelah tes ketiga, ya, dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti di sini bisa dilihat rankingannya ya, ranking nilai sekolah, jika ada formasi yang masih kosong setelah bulan Desember, ya. Nanti setelah bulan Desember nanti akan dilihat oleh Kemendikbud masih ada yang kosong apa enggak, nanti dilihat rankingan, ya, rankingan sesuai nanti sekolah. Ya, contohnya dalam satu sekolah itu yang dibutuhkan 1, sementara yang mendaftar adalah 3. Ya, berarti otomatis yang ranking 1 yang diambil, berarti ranking 2 ini nanti akan mungkin bisa pada setelah Desember bisa dioptimalisasi, ditaruh di sekolah lain. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta tadi ya, sudah dijelaskan di tahap kedua ya, Nah, oke. Ini tadi alur tahapan seleksi. Bagaimana seleksinya? Setelah itu ini saya jelaskan juga jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3 guru. Oke, pada seleksi P3K guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknisi dengan kriteria tertentu. Adapun jenis tambahan nilai sebagai berikut, hanya 4 tambahan nilai Bapak Ibu ya, jenis tambahan nilai, yaitu yang pertama sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di sekolah negeri sekarang, ya, kalau sudah memiliki sertifikat pendidik, berarti Bapak Ibu memiliki nilai tambahan 100%. Artinya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu satu-satunya yang sudah sertifikat, ya, yang dibutuhkan juga 1, 3 orang yang mendaftar. Berarti yang sudah sertifikat otomatis akan nanti yang menjadi ranking 1-nya. Kenapa? Dia sudah mendapat nilai tambahan 100. Dia mengikuti pasti tetap dapat nilai 100. Ya, dia mengikuti, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar, tetapi harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk usia yang sudah di atas 35 tahun dan masih berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, nanti dilihat dari data Dapodik Kemendikbud, ini nilai tambahannya yaitu 15%. Nah, Bapak Ibu yang sudah umur 35 ke atas, ini adalah kebijakan Kemendikbud untuk memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang sudah umur 35 tahun, ya, 35 tahun ke atas, pasti sudah lama mengabdi juga ya.
Nah, 35 ke atas sudah 3 tahun berturut-turut mengajar, ya, dan sudah terdaftar di Dapodik, pasti akan dapat nilai tambahan yaitu 15%. Ya, nanti perhitungannya nanti Bapak Ibu di video-video saya sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara perhitungan 100%, 15%, 10% itu saya sudah bahas, ya. Nah, jenis tambahan selanjutnya yaitu disabilitas, ya, yang di sekolah SLB ya, ada 10%. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Nah, ini untuk bagi disabilitas. Nah, untuk honorer K2 ya, untuk honorer K2 yang sudah terdaftar datanya di BKN ada juga 10%. Peserta terdaftar di database BKN dan berstatus aktif. Nah, walaupun sudah terdaftar di BKN, tetapi tidak aktif mengajar, itu tidak berlaku Bapak Ibu. Hanya bagi mereka yang sedang aktif mengajar berturut-turut selama 3 tahun dan dilihat dari data Dapodik, maka itu yang mendapat nilai tambahan 10%. Nah, ini tadi ada 4 jenis tambahan nilai tambahan bagi Bapak Ibu guru yang mendaftar P3K. Ya, harapan kita bersama bahwa setiap Bapak Ibu guru yang mendaftar di P3K akan lulus dan mendapatkan NIP sampai pada akhirnya nanti sama-sama menjadi ASN. Ya, ada catatan di sini Bapak Ibu, tambahan nilai dapat diterapkan secara akumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi. Nah, kalau dia ini yang punya sertifikat pendidik, kalau dia sudah memiliki 100%, ya berarti nilainya udah paling tinggi. Begitu Bapak Ibu penjelasan saya tentang ketentuan P3K guru tadi, bagaimana alur pendaftaran P3K guru, bagaimana pengisian formasi kosong, bagaimana jenis tambahan nilai pada kompetensi teknis, ya, supaya nanti Bapak Ibu guru persiapannya matang, ya. Saya buat video ini sebagai informasi ini, sebagai hanya membantu Bapak Ibu aja, ya, mengingatkan jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan pada video-video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa persiapkan diri dalam data-data semuanya, ya. Apa aja yang diupload nanti silakan Bapak Ibu persiapkan diri. Semua diupload nanti menggunakan PDF. Nah, silakan mulai dari sekarang juga dari Kemendikbud ada informasi tambahan bahwa sekarang Kemendikbud sedang memverifikasi ijazah dan bagaimana sertifikat pendidik juga, ya, sehingga nanti sedang diverifikasi pas mendaftar nanti sudah otomatis akan mendapat nilai-nilai tambahan. Demikian penjelasan dari saya, informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya, ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus membantu dan memberikan informasi-informasi selanjutnya. Selamat berjuang, semoga sukses. Amin.